kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hifz Munarif dari Forum News Network. Hari ini, Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa UGM menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumni paling memalukan. Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM, Gilbran Muhammad Nur, malah menyebut paling menjijikkan dan memalukan. Penobatan Jokowi sebagai alumni paling memalukan itu dilakukan hari ini, ya, setelah BEM KM UGM menggelar diskusi publik di kampus Universitas Gadjah Mada di kawasan Bulak Sumur, Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, BEM KM UGM juga memasang baliho besar bergambar foto Presiden Jokowi dengan dua sisi wajah memakai salah satunya ini sebelahnya ketutup sedikit gitu ya, memakai mahkota Bak Raja. Baliho bergambar Presiden Joko Widodo itu dengan dua sisi wajah terpampang mencolok di area bundaran kampus Universitas Gadjah Mada hari ini Jumat 8 Desember 2023. Baliho ini kalau Anda perhatikan ini ya, coba Anda perhatikan foto ini. Jadi ini wajahnya terbagi dari dua sisi ya dengan latar belakang yang berbeda. Pertama menampilkan separuh wajah Jokowi berjas hitam memakai mahkota ala raja dengan latar Istana Negara dengan keterangan masa jabatan 2014-2024. Ini 2024-nya menariknya dikasih tanda tanya. Jadi pasti ini ada apakah semacam pernyataan atau tanda tanya apakah dia akan mengakhiri masa jabatannya sampai 2024 atau tidak. Dan gambar sisi wajah yang kedua itu Jokowi memakai jaket alma mater mengenakan caping berlatar kampus UGM dengan keterangan masa kuliah 1980-1985. Nah, yang sangat menarik ini ya, di tengah itu terpampang kalimat jelas bertulis penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan dengan di bawahnya keterangan Mr. Joko Widodo. Jadi kalau nominasi itu kan berarti artinya dia belum dinobatkan dong ya, berarti masih akan ada acara lain ya penobatan ya, namanya nominasi. Jadi nominasi itu semacam unggulan ya, mereka yang diunggulkan untuk menjadi alumni paling memalukan. Berarti akan ada daftar lain dan saya bisa menduga bahwa Joko Widodo ini akan menjadi alumnus yang paling memalukan. Di bagian paling atas baliho itu tertulis Badan Eksekutif BEM KM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM. Pemasangan baliho bergambar Jokowi itu bersamaan dengan digelarnya acara diskusi publik dan mimbar bebas yang digelar oleh BEM UGM di area bundaran di area bundaran UGM bertajuk Rezim Monarki Sang Alumni, amblesnya demokrasi, ambruknya konstitusi dan kokohnya politik dinasti. Baliho itu kami buat sebagai bentuk kekecewaan pada Jokowi yang selama 2 periode memimpin tak berhasil menuntaskan masalah-masalah fundamental bangsa, padahal dia punya banyak waktu, kata Ketua BEM KM UGM Gilbran Muhammad Nur di sela-sela acara itu. Gilbran menyatakan pemerintahan Jokowi itu sangat mudah mengkriminalisasi aktivis-aktivis pro-demokrasi yang menyuarakan suara kritis dan makin menurunnya indeks demokrasi. Rezim Jokowi ini buat kami bukan sekedar rezim orde baru, tetapi orde paling baru. Sebelumnya melalui unggahan di akun Instagramnya, BEM KM UGM mengunggah 3 alasan yang mereka sebut sebagai prestasi dalam tanda petik ini ya. Kemudian mengapa mereka menominasikan Jokowi sebagai alumni yang paling memalukan. Prestasi pertamanya, amblesnya demokrasi dan BEM UGM kemudian menyoroti berbagai pemberitaan mengenai permasalahan demokrasi di bumi pertiwi. Salah satunya adalah mengenai penurunan demokrasi di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Selain itu juga ada kasus Fathia dan Haris Azhar yang dinilai memiliki konflik kepentingan tinggi karena Luhut Binsar Panjaitan merupakan pejabat publik dan ini pembantu utama dari Pak Jokowi.
dalam video yang ditayangkan oleh Haris Azhar dan Fathia itu menyebut Luhut Binsar Panjaitan bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Seperti kita ketahui, kemudian Haris dan Fathia ini kemudian dia sekarang ini tengah menjalani persidangan karena dinilai melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Masih ada soal lain juga yang disoroti, yakni soal Mahkamah Konstitusi yang di waktu itu dipimpin oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang mengabulkan gugatan mengenai batas usia capres-cawapres yang dinilai menjadi karpet merah untuk anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Mohon maaf saya ini, antara Gibran dengan Gibran ini kan namanya mirip-mirip, tapi ini beda orangnya. Jadi itu adalah prestasi yang kedua tadi berkaitan dengan pelanggaran hukum di Mahkamah Konstitusi. Sementara prestasi ketiga, kokohnya politik dinasti. Jokowi dan keluarganya kini bergelut di dunia politik. Bobi Nasution sang menantu menjadi wali kota Medan. Kemudian ada Anwar Usman yang sempat menjabat sebagai ketua MK. Ada juga Kaisang yang kini menjabat sebagai ketua umum PSI. Dan terakhir adalah putra sulungnya Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Dan dia juga sekarang sedang maju pada Pilpres 2024. Penobatan Jokowi atau nominasi Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan ini sesungguhnya ini merupakan satu pukulan yang sangat telak terhadap Presiden Jokowi, karena bagaimanapun juga Jokowi ini kan adalah yang salah satu yang dibanggakan oleh UGM, mungkin sebagian saya kira ya, tetapi banyak juga yang nggak setuju karena dengan pernyataan dari BEM UGM itu berarti ya BEM mengakui Jokowi adalah memang benar alumni dari Universitas Gadjah Mada. Padahal kita tahu banyak sekali ini sekarang yang mempertanyakan benarkah Jokowi itu punya ijazah dari UGM atau benarkah dia lulusan UGM, dan banyak yang menyebutnya ijazahnya palsu. Dan ini kan sempat jadi persoalan serius ketika ada yang menerbitkan bukunya dan kemudian juga ini Bambang Tri ya yang akhirnya dia menjalani hukuman, ya divonis bersalah karena dianggap menyebarkan kabar bohong dan ini sebenarnya pencemaran nama baik, tapi karena presiden tidak menggugat jadi dia adalah menyebarkan hoax begitu. Dan di luar itu sejumlah aktivis dan advokat juga mengajukan gugatan terhadap ijazah palsu Jokowi ini. Tetapi lepas dari kontroversi ijazah Jokowi, saya kira ya aksi BEM dari keluarga mahasiswa UGM ini merupakan sinyal yang sangat kuat betapa kalangan mahasiswa itu sudah muak dan jijik dengan Jokowi dan keluarganya. Mereka saat ini tengah melakukan konsolidasi dan mereka mendesak agar DPR itu memakzulkan Jokowi. Sebelumnya dalam dialog para tokoh gerakan mahasiswa di Jakarta hari Kamis 7 Desember kemarin tuh Gibran telah menyampaikan berbagai argumennya mengapa dia kemudian menobatkan Jokowi sebagai alumni yang paling memalukan dan menjijikkan. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dibeli oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahnya Jokowi lagi. Nah ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis
mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Ini saya kira ini embrio-embrio perlawanan mahasiswa dari kampus-kampus ini sekarang sudah meluas dan merata, dan makanya kemudian sangat menarik ketika tadi di dalam balihonya menyebutkan periode Presiden Jokowi itu 2014 sampai 2024 itu masih tanda tanya. Ini gerakan mereka memang untuk melakukan perlawanan terhadap Jokowi ini sudah semakin mengeras. Saya Sumenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.